Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan sebelum jima, khususnya ketika berada di malam pertama, malam pernikahan. Makalah ini adalah makalah yang panjang sebenarnya. Cuma saya akan menyajikan ringkas sekiranya tidak mengurangi pada maksud dari tulisan ini secara garis besar. Judul aslinya adalah Isti'dadatu ma qabla al-jima'i daliluka lil marratil ula wa kulli marrah. Persiapan-persiapan sesuatu yang sebelum jima, petunjukmu pada kesempatan pertama, edisi pertama, dan di setiap edisi ketika mau berjima. Hunaka di sana as'ilatun kathiratun, banyak pertanyaan bi khususi al-lailatil ula, khusus bertanya tentang malam pertama bainaz zawijaini, antara suami istri, awil jima'il awal, atau jima' yang pertama. Lidha, oleh karena ini, saufa nasta'aridu, kami akan menyajikan aham masti'dadatin, paling pokoknya persiapan-persiapan, ma qablal jima'i fima ya'ti, persiapan hal-hal yang harus dilakukan sebelum jima sebagaimana berikut. Innal isti'dadas sahiha, sesungguhnya persiapan yang benar, lil jima'i, untuk berjima, yaj'alu, menjadikan apa persiapan, al amaliyata, pada prosesnya, aktsara suhulatan, pada lebih mudah, wa yaj'alu tajribatal jima'i tajribatan mumti'atan wa sahhiyatan lizawjain, dan akan menjadikan pengalaman jima pengalaman yang mengenakkan, memberikan keenaan dan sehat bagi suami istri. Ilaika dalilul isti'dadati ma qabla al-jima'i fima ya'ti. Berikut ini adalah petunjuk persiapan-persiapan sebelum jima sebagaimana berikut. Al-isti'dadatu ma qabla al-jima', persiapan-persiapan sebelum melaksanakan jima. Apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau melaksanakan jima, khususnya pada malam pertama, begitu juga pada malam-malam berikutnya. Al-awwalu, yang pertama, al-ihtimamu, adalah memperhatikan nadhafatis shakhsiyah, dengan kebersihan diri. Jadi kebersihan pada tubuh kita ini harus dijaga. Mulai dari pandangan yang tidak sedap, bau yang tidak enak, atau ada rambut-rambut yang kurang sedap dipandang, itu dibersihkan semua sebelum melaksanakan aktivitas jima bersama pasangan. Tujuannya satu, menghilangkan ketidakenakan tadi, baik ketidakenakan ketika dicium atau dilihat, dipandang, dijilat, dirasakan, dan diraba, dan lain sebagainya. Atsani, yang kedua, az-zahabu, pergi, ilal mirhadi, ke WC, toilet, kamar mandi, atau kamar mandi, marratan akhirah, di kesempatan yang terakhir. Artinya sebelum pasangan ini melaksanakan jimanya, baik pengantin lama apalagi pengantin baru, ini jangan sampai kemudian pengen kencing, kebelet kencing, malah tidak kencing dulu, justru langsung jima. Nah, ini bisa mengganggu nanti ketika sedang berjima. Atau pengen buang air besar, ini buang saja sebelum melaksanakan jima, biar tidak mengganggu pada proses keromantisan atau keindahan berjima bersama pasangan. Seperti itu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, tajannubu tanawuli ba'dil at'imah, adalah menjauhi mengkonsumsi sebagian makanan. Ada sebagian
makanan yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi sebelum melaksanakan jima, khususnya ketika hampir mau menjima, seperti bawang merah, bawang putih, atau makanan-makanan yang bikin bau mulut ini tidak sedap, tidak segar. Justru di situ juga ada makanan-makanan yang malah dianjurkan sebelum jima, seperti nanas, lemon, kemudian apel. Ini yang dianjurkan dimakan atau dikonsumsi, biar tidak mengganggu gairah dan keharmonisan dalam rumah tangga ini. Ar-rabi'u, yang keempat, mumarasatur riyadati, adalah membiasakan olahraga. Dianjurkan kepada suami dan istri itu berolahraga. Olahraga ini tidak hanya sebelum jima sebenarnya, tapi setiap hari itu dianjurkan berolahraga. Meskipun 5 menit, 15 menit, biar tubuh kita ini sehat. Khususnya bagi mereka yang mau jima, biar semangat jimaknya, seperti itu. Al-khamisu, yang kelima. Yang kelima adalah syurbu kamiyatin kafiyatin minal ma', meminum air secukupnya. Jadi ini penting, dianjurkan baik pengantin baru maupun pengantin lama, sebelum jima itu diharapkan minum air secukupnya. Setidaknya ketika jima nanti tidak terlalu melelahkan atau membuat mereka capek, membuat pasangan itu capek, sehingga aliran darah itu terjaga, energi juga masih terjaga. Karena capek ini bisa bikin orang kelelahan, seperti itu. Paham ya? As-sadisu, yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam adalah al-husulu ala naumin kafin fil layali as-sabiqah, yaitu mendapatkan tidur yang cukup pada malam-malam sebelumnya. Usahakan kepada pengantin laki-laki juga pengantin perempuan ini sudah istirahat dengan cukup, dia sudah tidur di malam-malam sebelumnya. Kenapa? Karena nanti ketika jima, biar jimaknya itu tidak terlalu memayahkan, tidak terlalu membuat mereka capek, kelelahan, seperti itu. Paling tidak normalnya orang tidur itu di waktu 24 jam paling tidak dia harus sudah tidur istirahat kisaran 6 sampai 8 jam, khususnya di waktu malam, biar tidak terlalu lelah. Dan juga ketika jima juga luar biasa, tidak kecapean, tidak keletihan. As-sabi'u, yang ketujuh, tahyiatul ajwa al-munasibah, adalah menyiapkan suasana yang pantas. Suasana yang pantas ini mulai dari tata ruang, tata spray, bantal, ruangan, kemudian berpakaian, kemudian ponsel dimatikan, alat elektronik sedang switch off semuanya, atau mungkin ada laptop, ada apa yang akan mengganggu, itu dipersiapkan dulu biar suasananya pantas, romantis, dan lebih bergairah kepada suami dan istri. Athaminu, yang kedelapan, izalatul makiyaji, adalah menghilangkan makiyaj. Makiyaj ini adalah hiasan atau perhiasan yang diriaskan kepada pengantin perempuan ataupun laki-laki, mulai dari bedak dan segala macamnya. Yang seperti itu ketika malam pertama, malam pengantin, harus dibersihkan dulu. Karena ketika berjima ini pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini bisa jadi akan mengeluarkan keringat yang deras, sehingga tidak mengganggu pada pandangan, keelokan, kecantikan, ketampanan, dan keharmonisan malam pertama. At-tasi'u, yang kesembilan, al-ihtimamu, adalah memperhatikan binadhafatil asnani, dengan kebersihan gigi. Sebelum melaksanakan jima, suami dan istri harus memperhatikan bersihnya gigi, juga bersihnya mulut, sehingga
tidak mengganggu pada proses jima nanti yang dilaksanakan bersama pasangannya. Karena kadang sisa makanan nempel di gigi, atau mungkin bau mulut yang kurang segar, khususnya para perokok, atau habis makan jengkol, petai Cina, atau makanan-makanan yang bikin mulut bau dan kotor. Itu harus diperhatikan. Paham ya? Semoga bermanfaat.